Shalom, selamat pagi anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita angkat pujian bersama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kita nyanyi bersama-sama dari rumah kita masing-masing ya. Mari kita satu di dalam doa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, di pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat untuk kembali melakukan segala aktivitas kegiatan belajar kami di hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai proses belajar mengajar kami di pagi hari ini, Tuhan Engkau berkati kami, berkati anak-anak kami yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk belajar dari rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu yang akan memberikan materi di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu akan sampaikan kepada anak-anak hamba-Mu saat ini, mereka dapat mengerti, mereka dapat pahami, dan mereka dapat lakukan di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Ini doa kami, ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lalu Tuhan Yesus, dengarkan doa kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Kita masuk pada pembelajaran bab keempat yang berbicara tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Adapun kompetensi dasar 3.1 memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja, dan 4.1 menelah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya, yang pertama, anak-anak menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja dan orang Kristen yang ia kenal. Anak-anak menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepeduliannya kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Menunjukkan tindakan-tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi dalam masyarakat, dan
Terakhir, menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gerejanya dengan tujuan untuk memberdayakan anak-anak semua. Baik anak-anakku semua, yang pertama yang akan kita lihat bersama yakni mengenal berbagai pelayanan gereja. Perlu anak-anakku ketahui bersama bahwa kesaksian dan pelayanan orang Kristen di dunia bukanlah untuk mencari nama atau bahkan untuk mengkristenkan orang lain, melainkan pertama-tama dan terutama sekali untuk mewujudkan kasih Allah kepada semua orang, khususnya mereka yang terlupakan, mereka yang tersingkirkan dan selama ini tidak diperhitungkan. Mem akan menguraikan beberapa contoh-contoh tentang peranan dan kegiatan gereja di berbagai wilayah di tanah air dan di dunia. Yang pertama, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, biasa disingkat dengan GPIB. Koinonia, Kebon Pala menampung sebanyak 1.150 pengungsi pada banjir besar di Jakarta pada Januari 2014. Para korban banjir ini berasal dari Bantaran Kampung Melayu, Kebon Pala, Bantaran Ciliwung, dan Tongtek Jatinegara. Mereka terpaksa memenuhi ruangan lantai 2 dan 3 gereja dan tidur dalam kondisi seadanya. Yang kedua, Gereja Kristen Indonesia membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Gereja Kristen Indonesia membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi pada saat itu. Gereja Kristen Indonesia membantu korban bencana untuk mewujudkan kasih luhur Kristus bagi siapapun yang menderita dan dalam rangka mewujudkan hukum kasih, yakni mengasihi sesama manusia siapapun mereka, khususnya yang hidupnya sedang dilanda musibah. Ketiga, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, Pendeta Albert Yoku pada saat itu mengatakan semua gereja harus memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan seks yang berisiko, misalnya dengan pelacur. Jika tetap menyalahkan WTS dan Germo, itu artinya penyangkalan terhadap perilaku sebagian laki-laki dewasa di Tanah Papua yang sering melacur dengan PSK atau WTS. Demikian dikatakan oleh Bapak Pendeta Yoku. Kemudian Dewan Gereja-Gereja Sedunia menyerukan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan terkena penyakit HIV. Kelompok berbasis gereja dan organisasi-organisasi lain diharapkan memfokuskan perhatian kepada isu kemanusiaan agar dapat mengendalikan ancaman HIV dan AIDS, dan mereka yang mengidap penyakit tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, anak-anak, apa arti semua kegiatan di atas? Apakah gereja harus mengambil alih tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial yang sudah dibentuk oleh pemerintah yang tugasnya membantu orang-orang yang membutuhkan? Nah, pertanyaan bagi anak-anakku semua, apakah mereka pernah atau apakah kalian pernah mendengar komentar orang-orang yang mengatakan, biarkan saja pemerintah yang mengurus semuanya itu. Kita tidak perlu repot-repot. Saya tidak perlu repot-repot untuk mengurus semuanya itu. Biarkan pemerintah yang urus semuanya itu. Gereja bukan badan sosial. Nah, apakah anak-anak setuju dengan pendapat ini? Nah, meminta anak-anak
menuliskan tanggapan kalian tentang hal ini. Anak-anak, tulis tanggapan kalian di buku catatannya. Tanggapan kalian tentang hal ini. Kita masuk pada bagian C, gereja yang memuridkan. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya di dunia dan kembali ke sorga, Ia memberikan amanat penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan menjawab dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Apa arti menjadi murid Kristus? Sebagian orang mengatakan bahwa menjadi murid berarti menjadi orang Kristen. Karena itu muncullah pemahaman bahwa tugas orang Kristen adalah mengkristenkan orang lain. Hal seperti ini disebut proselitisme. Kata ini berasal dari kata proselit yang berasal dari kata proselitos yang digunakan dalam terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani untuk orang asing atau pendatang baru ke Israel atau pengembara. Dalam Perjanjian Baru, kata ini digunakan untuk orang-orang yang pindah memeluk agama Yahudi dari agama Yunani kuno. Namun sekarang, istilah ini seringkali digunakan untuk orang yang pindah agama karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi, misalnya kekayaan, kedudukan, suami, istri, dan lain-lain sebagainya. Atau perpindahan agama karena penipuan, pemaksaan, manipulasi, emosional, ancaman, dan bahkan sogokan. Istilah Kristenisasi telah menjadi ejekan untuk orang-orang yang berpindah agama dengan motif-motif seperti itu. Itulah sebabnya istilah proselit atau proselitisme mendapatkan nama buruk. Paus Fransiskus pernah gereja tidak bertumbuh lewat proselitisme, melainkan dengan membuat orang lain tertarik kepadanya, dan apa yang membuat orang tertarik kepadanya adalah kesaksian kita menjadi seorang katekis, peserta kelas katekisasi, berarti bersaksi untuk iman, hidup konsisten dalam kehidupan pribadi kita. Ini tidak mudah. Kita menolong, kita memimpin orang lain kepada Yesus lewat kata-kata dan kehidupan. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Minggu depan kita masih melanjutkan materi di bab 4, yakni gereja yang melayani dan gereja yang bersaksi. Nah, Mem berharap anak-anak dapat mengikuti setiap materi yang telah Mem sampaikan kepada anak-anak, mulai dari bab 1 sampai dengan bab yang keempat. 2 minggu berikutnya kita akan
ulangan harian. Jadi anak-anak kembali membuka materi-materi yang Mem sudah sampaikan kepada anak-anak semua. Dan untuk hari ini tidak ada tugas yang Mem berikan kepada anak-anak, tetapi tugasnya adalah anak-anak kembali melihat pembelajaran kita dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu anak-anak pelajari dengan baik. Apa yang penting-penting anak-anak catat di buku catatannya masing-masing. Mari kita satu di dalam doa menutup pembelajaran kita di pagi ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu bagi kami. Engkau sudah memberkati kami dari awal sampai selesainya pembelajaran kami. Tuhan berkati kami semua, berkati anak-anak sehingga dapat memahami pembelajaran yang telah diberikan tadi. Berikan kekuatan kesehatan kepada anak-anak kami semua bersama dengan orang tua dan keluarga mereka. Ini doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.